Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran 3. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.10, IPS KD 3.2, dan PPKN KD 3.4. Anak-anak, perhatikanlah gambar berikut ini. Kenalkah kalian dengan tokoh tersebut? Tokoh tersebut adalah Edwin Eugene Aldrin atau lebih sering dipanggil Buzz Aldrin yang lahir di Amerika Serikat pada 20 Januari 1930. Awalnya, ia hanyalah seorang mekanik yang pandai memperbaiki mesin, tetapi sekarang ia dikenal sebagai seorang yang mampu merancang dan memperbaiki mesin dan dapat menerbangkan pesawat, dan pernah menginjakkan kakinya di bulan bersama dua rekannya, yaitu Neil Armstrong dan juga Michael Collins. Mereka pergi menjelajah luar angkasa pada tanggal 20 Juli 1969. Buzz dan Neil menginjakkan kakinya di bulan, sementara rekan lainnya, Michael, tetap berada di orbit. Tahukah kamu bahwa pendaratan manusia pertama di bulan menyadarkan manusia bahwa kemajuan teknologi sudah sedemikian pesatnya? Manusia pun menciptakan kendaraan untuk membawa manusia hingga ke tempat yang tak terbayangkan sebelumnya. Kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kegiatan memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain disebut dengan transportasi. Hingga saat ini, kemajuan teknologi transportasi sebagai bagian modernisasi terus berkembang seiring kebutuhan manusia untuk bermobilisasi. Apa sajakah dampak kemajuan teknologi transportasi ini bagi kehidupan bermasyarakat? Mari kita baca teks berikut ini. Modernisasi teknologi transportasi. Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat baik transportasi darat, air, dan udara. Sarana dan prasarana transportasi semakin lengkap dan baik. Sarana transportasi berupa alat angkutan seperti sepeda motor, mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Prasarana transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan antara lain jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan pelabuhan. Transportasi atau angkutan pada masa lalu awalnya menggunakan tenaga manusia. Contohnya dengan cara dipikul, digendong, atau didorong. Lalu berkembang menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, dan gajah. Alat transportasinya sederhana, baik transportasi darat maupun transportasi air. Alat transportasi darat semula menggunakan tenaga manusia seperti sepeda, becak, dan gerobak dorong. Kemudian berkembang menggunakan tenaga hewan seperti pedati ditarik sapi, delman ditarik kuda, dan sebagainya. Transportasi laut yang menggunakan tenaga alam atau angin yaitu perahu layar. Transportasi laut yang menggunakan tenaga manusia misalnya rakit dan perahu dayung. Transportasi darat. Alat transportasi tradisional umumnya tidak bermesin, contohnya antara lain sepeda, becak, cikar, dan gerobak. Sepeda, becak, dan cikar dapat digunakan sebagai alat angkutan barang dan penumpang, sedangkan gerobak digunakan untuk alat angkutan barang. Alat angkutan darat tradisional pada umumnya hanya melayani pengangkutan jarak dekat. Alat angkutan darat modern pada umumnya menggunakan mesin dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Alat transportasi modern terdiri atas kendaraan penumpang dan kendaraan angkutan barang. Kendaraan penumpang seperti sepeda motor, bemo, mobil, bus, dan kereta api. Sedangkan kendaraan angkutan barang antara lain truk tangki, kereta api barang, dan mobil box. Alat angkutan darat modern dapat melayani pengangkutan jarak dekat maupun jarak jauh, seperti antar kota dan antar provinsi. Perusahaan negara yang melayani angkutan darat yaitu PT Damri dan PT KAI Persero. Setelah membaca teks tersebut, mari kita lakukan perbandingan
antara alat transportasi darat dahulu dengan alat transportasi darat sekarang ini. Perhatikan tabel berikut ini. Transportasi darat sebelum modernisasi, tenaga penggeraknya adalah tenaga manusia dan tenaga hewan. Fungsinya adalah sebagai alat transportasi, contohnya adalah sepeda dan delman. Transportasi darat setelah modernisasi, tenaga penggeraknya adalah mesin. Fungsinya masih sama, yaitu sebagai alat transportasi, contohnya adalah sepeda motor dan juga bis. Nah, anak-anak, tugas kalian tuliskanlah dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat dan juga terhadap lingkungan. Tuliskan pada buku latihan tematik kalian dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Salah satu keuntungan meningkatnya teknologi di bidang transportasi adalah memudahkan mobilisasi barang dan orang. Lihatlah sekarang, setiap akhir pekan tempat-tempat wisata dipenuhi oleh para pelancong domestik. Salah satu penyebabnya adalah semakin mudahnya alat transportasi darat dan juga sarana prasarana yang berhubungan dengan hal itu. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata bersama keluargamu pada waktu libur? Bacalah cerita berikut ini dan perhatikan baik-baik. Wisata Batik Trasmi oleh Hamidah Jauhari. Lulu pulang ke rumahnya yang ada di Jalan Sekar Kemuning, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dengan wajah cemberut. "Kok kamu pulang sekolah malah cemberut, sayang? Ada apa?" tanya Mama keheranan. "Aku kesal, Ma. Hari Sabtu nanti sekolah akan mengadakan pameran batik. Lalu semua siswa akan diminta memakai baju batik," jawab Lulu. "Wah, bagus dong kalau begitu," sahut Kak Naila yang baru muncul dari dapur. Kak Naila adalah kakak Lulu yang sudah kuliah. Hari ini Kak Naila tidak ada jadwal kuliah. Batik itu kan khas Indonesia. Kalau kita senang memakai batik, artinya kita senang melestarikan budaya Indonesia, lanjut Kak Naila. Tapi Lulu masih saja cemberut. Rupanya Lulu tidak suka memakai batik. Menurut pikirannya, batik itu hanya dikenakan oleh orang dewasa. Anak-anak seusianya tidak cocok memakai batik. "Begini saja," usul Mama, "bagaimana kalau nanti sore kita berwisata batik ke Trasmi?" "Wisata batik?" tanya Lulu keheranan. "Wah, itu ide bagus. Aku juga mau beli batik ya, Ma," ujar Kak Naila bersemangat. Mama tersenyum dan mengangguk. "Tentu, kita pergi bertiga nanti." Sorenya, Lulu pergi bersama Mama dan Kak Naila ke desa Trasmi di Pleret, Cirebon. Mereka bertiga pergi dengan menggunakan alat angkut perkotaan. Di Trasmi memang terdapat banyak toko yang menjual berbagai jenis batik. "Cirebon adalah salah satu kota penghasil batik di Indonesia loh," kata Mama sambil mengajak Lulu dan Kak Naila memasuki salah satu toko batik. Lulu hanya mengangguk. "Benar," sahut Kak Naila, "di Trasmi ini pusat batik Cirebon." Lulu pun diajak melihat berbagai jenis batik, termasuk salah satu motif batik khas Cirebon yang terkenal, yaitu motif batik Megamendung. Motif batik yang berbentuk awan itu membuatnya kagum. Ia memang suka dengan benda-benda langit dan segala sesuatu yang terkait dengan langit, termasuk awan. Lulu melihat motif itu dengan warna-warna yang menarik, bahkan ada warna hijau muda kesukaannya. Motif awan dengan gradasi warna dari warna putih berlapis-lapis menjadi warna hijau muda. Beberapa kali Lulu memegang kain batik itu. Ia enggan beranjak dari tempat itu. Di toko itu juga dijual berbagai jenis pakaian anak yang terbuat dari kain batik. Ada yang berupa celana, rok, dan baju lengan pendek, lengan panjang, dan gaun. Lulu sangat tertarik melihat pakaian batik untuk anak-anak itu. Ia kini menjadi tahu kalau kain batik bisa juga dijadikan pakaian anak-anak yang menarik. Apalagi ia melihat ada satu gaun anak dengan motif Megamendung berwarna hijau muda kesukaannya itu. Lulu berpikir ia akan terlihat cantik dengan gaun itu. Segera ia meminta ukuran yang pas untuknya dan mencobanya di kamar ganti. Benar, Lulu senang sekali melihat bayangannya di cermin mengenakan gaun batik motif Megamendung berwarna hijau muda itu. Segera ia meminta mamahnya untuk membelikannya untuknya. "Pilihan yang cantik, Lu. Kamu memang terlihat cantik dan anggun dengan gaun batik itu," kata Kak Naila setelah ia mengetahui pilihan Lulu. Lulu tersipu. "Aku boleh dibelikan yang ini kan, Ma?" tanya Lulu kepada mamanya.
Tentu saja boleh, tetapi kamu bilang kamu tidak suka dengan pakaian batik. Kamu bilang pakaian batik hanya dikenakan orang dewasa seperti Mama dan Kak Naila, goda Mama. Sekarang tidak lagi, kilah Lulu sambil tertawa. Aku suka motif batik di sini, Ma, apalagi yang berwarna cerah. Motif megamendung ini akan selalu mengingatkan aku tentang langit dan segala yang ada di sana. Aku pasti bangga mengenakannya, kata Lulu. Wah, adikku jadi bangga betul dengan batik pilihannya, goda Kak Naila. Iya dong Kak, kata Lulu tidak mau kalah. Mama dan Kak Naila tertawa sambil menggelengkan kepala melihat ulah Lulu. Setelah membaca cerita fiksi tersebut, perhatikanlah dengan baik pembagian setiap bagian cerita pada bagian awal, tengah, dan akhir pada diagram berikut ini. Pengalaman berkunjung ke suatu tempat wisata dapat memberikan kesempatan untuk mengamati dan melihat peristiwa-peristiwa menarik. Salah satunya peristiwa menarik yang dapat dipelajari adalah peristiwa persatuan dan kesatuan yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk diri sendiri. Mari kita baca artikel berikut ini dengan seksama. Dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri. Berbagai peristiwa persatuan kesatuan terjadi di sekitar kita dengan atau tanpa kita sadari. Setiap peristiwa tersebut memberikan dampak terhadap sekitarnya, baik individu, masyarakat luas, maupun terhadap bangsa dan negara maupun kepada masyarakat. Salah satu dampak peristiwa persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri adalah munculnya sikap tenggang rasa dan rasa senasib sepenanggungan. Ketika berbagai pihak bersepakat untuk menyatukan tujuan bersama, setiap anggota akan merasa diuntungkan karena tujuan bersama mereka telah tercapai. Salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan yang terjadi di Pasar Batik Trasmi Cirebon pada awalnya, usaha batik terancam bangkrut karena para pengrajin, produsen, dan pemerintah daerah bekerja sendiri tanpa saling bekerja sama. Dalam suatu kesempatan, beberapa pihak terkait tersebut melakukan musyawarah untuk menyampaikan pendapatnya guna semakin mengembangkan usaha ini. Pada akhirnya, tercapailah kesepakatan agar setiap pihak terkait bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu meningkatkan nilai jual batik Trasmi tersebut. Para pengusaha dan pengrajin batik di Trasmi mendapatkan bimbingan dari pemerintah daerah. Mereka mendapatkan bimbingan dalam hal memahami masalah hukum dan hak cipta dan teknik membatik yang efisien dan efektif. Kemudian, pemerintah daerah juga membantu meningkatkan kualitas jalan menuju sentra produksi batik, sehingga memudahkan pembeli untuk mendapatkan batik. Pada saat yang sama, pemerintah daerah mendapatkan masukan dari pajak penjualan dan pajak daerah dengan semakin meningkatnya produksi dan kunjungan warga ke pasar-pasar batik Trasmi. Dengan demikian, setiap pihak mendapatkan manfaat yang baik dari peristiwa persatuan dan kesatuan tersebut. Nah, anak-anak, dari teks tersebut, peristiwa persatuan dan kesatuan apa yang bisa kita jelaskan? Yang pertama adalah ketika berbagai pihak bersepakat untuk menyatukan tujuan bersama. Yang kedua, kesepakatan untuk meningkatkan nilai jual Trasmi. Yang ketiga, kerjasama antara pengusaha, pengrajin, dan pemerintah. Dampak dari peristiwa tersebut terhadap setiap pihak adalah mampu mencapai tujuan atau harapan dari masing-masing pihak, serta setiap pihak mendapatkan manfaat yang baik. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.